Choose your character. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Filsafat Ilmu akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang filsafat idealisme dengan dosen pengampu kami yaitu Pak Sufirmansyah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi awal. Check it out. Pengertian filsafat idealisme. Idealisme berasal dari kata idea yang berarti pikiran, ide, gagasan yang hadir dari dalam jiwa seseorang. Sedangkan isme memiliki arti, paham, atau pemikiran. Jadi, idealisme yakni sebuah aliran dalam filsafat yang mengedepankan akal serta pikiran manusia dengan anggapan bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Sedangkan menurut Plato, filsafat idealisme berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani pada tahun 427 sampai 374 sebelum Masehi. Dalam pengertiannya, filsafat idealisme yaitu suatu sistem filsafat yang menekankan pada pentingnya keunggulan pikiran atau mind, roh atau soul atau jiwa spirit daripada hal yang bersifat kebendaan atau material. Pandangan idealisme dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada realitas. Filsafat idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Parmenides, filosof dari Elea atau Yunani Purba berkata, apa yang tidak dapat dipikirkan adalah tidak nyata. Pengetahuan. Tentang teori pengetahuan idealisme mengemukakan pandangannya bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah merupakan tiruan yang sebenarnya. Pengetahuan yang benar hanya merupakan hasil akal belaka, karena akal dapat membedakan bentuk spiritual murni dari benda-benda di luar penjelmaan material. Untuk yang ketiga, yaitu nilai. Menurut pandangan idealisme, nilai itu absolut. Apa yang dikatakan baik, benar, salah, cantik, atau tidak cantik secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Pada hakikatnya, nilai itu tetap. Yang keempat yaitu pendidikan. Dalam hubungannya dengan pendidikan, idealisme memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan teori pendidikan. Menurut Hom, pendidikan merupakan proses abadi dari proses penyesuaian dan perkembangan mental maupun fisik, bebas dan sadar terhadap Tuhan, dimanifestasikan dalam lingkungan intelektual, emosional, dan berkemauan. Bagaimana pengaplikasian filsafat idealisme dalam proses pembelajaran? Implementasi idealisme dalam pendidikan tidak hanya mengembangkan dan menumbuhkan, tetapi juga harus menuju pada tujuan, yaitu di mana nilai telah direalisasikan ke dalam bentuk yang kekal dan tak terbatas. Pendidikan merupakan proses melatih pikiran, ingatan, perasaan baik untuk memahami realita, nilai-nilai, kebenaran, maupun sebagai warisan sosial. Tujuan pendidikan adalah menjaga keunggulan kultural, sosial, dan spiritual. Pendidikan idealisme berusaha agar seseorang dapat mencapai nilai-nilai dan ide-ide yang diperlukan oleh semua manusia secara bersama-sama. Bagaimana implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan? Implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan adalah sebagai tujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. Kurikulum pendidikan liberal untuk mengembangkan kemampuan dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan.
Metode apa saja yang digunakan dalam filsafat pendidikan dalam aliran idealisme? Metode yang digunakan oleh seorang pendidik dalam aliran idealisme ada dua, yaitu metode dasar dan metode tinggi. Metode dasar adalah suatu metode yang menggunakan cara penyampaiannya dengan bermain, biasanya juga untuk peserta didik tingkat PAUD, TK, SD. Sedangkan metode tinggi adalah metode yang menggunakan cara berpikir kritis, biasanya untuk peserta didik tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the Benz.